Ketika kita masuk di tauhid la ilaha illa anta, barulah muncul di situ namanya dzikir sirul asror. Nek niku wau jahri, siri, ini sirul asror. Asror. Dzikir yang sudah tidak mengucap. Sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dia nyalai aturan Allah, apa? Kaumnya Pak Bu boten purun, tidak mau dengan ajaran Nabiullah Yunus. Nabi Yunus putus asa, difitnah, dicaci maki ajarannya, bahkan di lokno fit apa sesat. Apa kesimpulan Nabi Yunus? Wegah wis, wah soroyo urusamu dewi sesuk. Akhirnya ditinggal Pak ambek Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Allah kasih ujian terhadap Yunus. Yunus itu naik perahu terus ujung-ujungnya harus nyemplung nang laut. Karena apa? Kata nakoda kebean di lutre sing muncul jenenge tetep Yunus. Ping telu sampak tetep yo. Jari Yunus ngene pertama, gak mungkin aku nabi kok, aku rasul, gak mungkin aku dicemplung no laut. Kan nakodanya mengatakan, Bapak Ibu di sini menghadapi badai gelombang besar. Apabila tidak saya kurangi muatannya, maka semuanya akan tenggelam. Setuju? Kita sepakat di lotre. Setuju? Muncul pertama Yunus. Yes. Yunus nggak mau Pak akhirnya. Mungkin ini ada yang curang. Wong saya nabi kok. Kedua muncul Kang Yunus maneh. Terakhir yo Pak Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah lempar itu Yunus ke mulut ikan. Ikan ada yang mau ngomong ikan paus, ulama khilaf, ada yang mengatakan ikan hiu. Wis bah hiu bah paus yang penting iwake gede. Ngono ya? Wis di dalamnya. Akal nggak bisa ngomong. Kok si urip? Apa sebabnya? Wis. Ada ulama yang mengatakan 7 hari, ada yang 14 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Oke, kita nggak usah debat. Sing penting suwe. Ya. Sing penting suwe. Itulah maksud Anda itu uzlah kholwat ya. Wis gak usah petang puluh dino bahas, petang puluh dino pitung dino gak usah bahas. Sing penting suwe. Ono kunah dengan suwe itu akan diterima oleh Allah. Temriku. Apa yang dibaca Yunus? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngakoni Pak Bu, nek beliau itu salah zalim ning Allah. Pertanyaannya di dalam hatimu, sudah ngakoni belum panjenengan kali kula pada waktu ada di tauhid la ilaha illallah dan huwa, mohon maaf ya, kita masih salah pada Allah. Kita akan mengakui kita salah masih pada Allah manakala panjenengan itu sudah betul-betul menerima ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau tidak, nggak pernah ngakoni. Itu fakta di lapangan. Ruh kita, hati kita seperti itu. Kita selamanya akan merasa benar daripada orang lain. Iblis mengatakan, ana kholaqtani minan nar wa kholaqtahu min tin. Bagaimana saya mau sujud kepada Adam, saya lebih baik kok. Saya kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah liat. Rumangsa luwih apik Pak Bu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketahuilah iblis, sesungguhnya kau golongan orang yang kafir, orang yang ingkar padaku. Akhirnya dinas Allah iblis itu sebagai mungsuh. Lah ngoten ta? Wis. Tidak jauh berbeda dengan apa yang saya katakan tadi. Kita tidak akan mau pernah sadar kalau sesungguhnya kita selama ini berbuat zalim pada Allah. Karena apa?
Karena kita belum kejebur di dalam tauhid la ilaha illa anta, di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Di situ. Ingat Pak Bu, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi, mengapa para masyayikh tabi'in as-solihin nggak berani menyampaikan tentang ini di tengah umum? Satu alasannya, beliau berhati-hati, takut karena nanti menimbulkan fitnah. Hanya persoalan itu. Beliau akan berani menyampaikan di tempat khusus, dan itu pun pengikutnya sendiri, bukan orang lain. Di tempat khusus, Pak. Yang kedua, beliau olehnya menyampaikan, mohon maaf, pengalaman yang ku dapat. Jawabannya mengapa beliau itu pakai isaroh kinayah. Jawabannya ngene, aku biyen golekane yang ngunu soro, kuwi ben ngerti soro, iku mbahku dhewe padahal. Apa maneh orang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena ketekunan guru-guru kita yang sudah mendahului kita untuk mendapatkan sirul asrar menuju fana'ud dzikri, itulah akhirnya membimbing, mentaklim terhadap kita. Akhirnya kita sampai detik ini hati bisa menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak Ibu, gak angger wong Pak Bu purun ngaji niki estu wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan lari. Makanya ojo heran nek ngaji babakan hakikat makrifat iki, ngaji ilmu kaweruh untuk menciptakan budi luhur berakhlak ilahiyah, ikilah wonge mung sedidik. Estu coba ngaji sing jaba, sing babakan jaba penuh dagelan Kartolo, sing teko ribuan, gak atusan. Itu memang sejak dulu Pak, sejak dulu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ali, barang siapa aku punya ilmu 2 karung, 1 karung tak sampai di tengah umum, 1 karung manakala saya sampaikan leherku akan diputus. Tapi beliau tetap menyampaikan apa yang terjadi. Kasus Karbala itu, tragedi Karbala itu, beliau bunuh Hasan Husain, dibunuh. Karena pada saat itu, mulai saat itu ahlu kitab sangat kuat pertentangannya. Sebetulnya mulai zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, iku nggih tetep ono yang nentang tapi dereng kuat. Ngono lho. Ketika Sayyidina Ali, mohon maaf, ahli kitab iku sudah merapatkan barisan, akhirnya dibunuh. Akhirnya beliau katakan lewat satu makalah fatwanya bahwasanya ajaran hakikat makrifat itu sesat. Sampai berani seperti itu. Akhirnya Allah mengkondisikan tabi'in as-solihin biar gak habis Pak, biar gak habis. Terjadilah disampaikan secara sembunyi, dalam pengertian tidak pernah disampaikan secara umum, disampaikan di dalam forum khusus, itu pun pengikutnya sendiri. Dan yang kedua, olehnya menyampaikan tetap memakai bahasa isaroh atau kinayah. Mesti meling pesan terhadap kita sebagai murid, ojo kok kandakno bojomu yo, jangan diberitahukan siapa. Saking hati-hati ini guru-guru kita mesen seperti itu. Lah zaman saya, mohon maaf, omong no kono nang wong sapa ae, terserah awakmu. Karena saya memakai dalil Pak. Apa dalil saya? Mudah saja. Ada batu yang amat keras, dijatuhi air dari atas, tes lama-lama bolong mboten? Bolong itu. Qur'annya ada tak? Ada. Tadi saya katakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Walaupun di tengah umum Muhammad, sampaikan ini, tengah umum kafirun, tengah umum. Nah, iki. Maka puncaknya ada di tahun 2014 kemarin. Para masyayikh, guru-guru dulu yang tidak berani menyampaikan, sama berani sekarang. Sama berani di YouTube. Sing kejawen dulu ya, berani saiki ngomong kejaweni. Wani. Bapak Ibu, ini sudah waktunya, karena di penghujung zaman wajib ini sudah tidak sembunyi-sembunyi. Rasulullah memberikan pengajaran khusus tentang ruh niku Pak, supaya apa sih? Roh sampean kali kula, satu tujuannya adalah biar punya akhlak ilahiyah. Syariat mang akhlak istimewa. Kedua akhlak ilahiyah. Dengan akhlak ilahiyah inilah tujuannya yang kedua, jenengan biar keluar dari jeratan hawa nafsu. Ruh ini biar keluar dari jenis jeratan hawa nafsu, belenggunya hawa nafsu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ingatlah, ajaran yang seperti ini tidak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Kalau ruh ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah, maka ruh ini pasti akan melakukan yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Itu tadi Al-Baqarah 256 ya. Dikatakan dia itu keluar, ajaran yang mengeluarkan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Tondoni roh itu nanti akan melakukan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Apa itu? Meninggalkan ruh itu kesenangan dunia, wa yu'min billah, untuk bertemu Allah. Makanya surat Al-Imran ayat 31 tadi, mengikuti jenengan sing kados pundi ya Rasul, ikutono sak hakikatku. Dengan hakikat inilah awakmu bakal bisa keluar dari jeratan hawa nafsu. Kalau sudah keluar dari jeratan hawa nafsu, terus si ayat Al-Imran 31, fattabi'uni yuhibbukumullah, cintamu diterima Allah. Cintamu diterima Allah sebab apa? Sebab kau telah meninggalkan cinta selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus si ayat, terus kesalahan saya dulu ketika mencintai terhadap kesenangan dunia bagaimana ya Rasul? Di sepuro Allah, alhamdulillah. Tetapi ingat, surat An-Nur ayat 35, orang yang seperti ini tidak anggar orang, pasti orang pilihan. Artinya nurun ala nurin, cahaya makrifat akan kutaruh di dalam jagatnya hati seseorang, yang orang itu pertama sudah mengikuti Rasul di dalam hakikat menuju makrifat, yang kedua dia akan mengamalkan dzikir yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang disebut adzikru bisiril asr, itulah yang memunculkan cahaya makrifat. Akhirnya hati yang asalnya gelap terhadap Allah menjadi terang kepada Allah. Allah katakan, aku iki yo ono ngarepmu, yo ono mburimu, yo ono jeromu, yo ono jopomu. Ya ada setiap persoalan awal sampai akhir iku aku ning kono. Tapi kok gak ketok lah ngono nggih. Oleh gak ketok mergae matamu iku sing kok gawe nontok mata dohir. Tonton, lihatlah dengan mata hati yang disebut imanul haq. Mata hati ini akan ada dua kelompok, mata yang buta, mata yang tidak buta. Mata yang buta adalah mata yang, mohon maaf, ruh yang terkutuk
kunjoro dengan nafsunya sendiri. Akhirnya yang tampak, yang nyata iman kita pada selain Allah. Itu fakta. Biar tidak seperti itu, terimalah ajaranku, kata Rasul. Setelah itu amalkan. Zikir ini buat kau untuk melaksanakan. Dengan zikir inilah sedikit demi sedikit soyo suwe, maka yang namanya cintanya ruh terhadap hubbu syahwah akan rontok dengan sendiri. Kalau sudah rontok, maka hijabnya hati kita sudah tidak ada, maka yang tampak yang jelas adalah wujud kang sejati. Siapa itu? Al-haqqu laisa bimahjubin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya buka antara saya dengan jenengan, tengah inilah yang dianggap orang banyak kosong, ya. Ini kan kosong. Inilah sebetulnya wujudnya Allah. Kalau kau sudah tampak ini, maka bukan kosong ini. Yang kosong itu sebetulnya yang bukan sejatinya wujud. Lihatlah hal ini dengan ainul basirahmu, mata hatimu. Mata hati akan bisa tampak dan nyata-nyatanya hidup, manakala mata hati itu sudah tidak terhijabi dengan kesenangan dunia. Ingat, wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya Allah itu tidak terhijabi, tidak tertutup dengan sesuatu apapun. Justru yang tertutup adalah kita. Tertutup dengan apa? Dengan sesuatu selain Allah. Wujud yang hak adalah Allah. Berarti selain Allah tidak wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Nggak bisa. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa menutupi sesuatu yang wujud? Tidak mungkin. Berarti yang melihat wujud itu adalah wujud yang sejati. Siapa itu? Mohon maaf, Allah itu sendiri. Ruhmu ketika saat terbelenggu dengan hawa nafsu, dengan bentuk selain Allah, itulah yang menjadikan mata ruh kita itu tertutup. Akhirnya gelaplah yang terjadi, sehingga sampai kapanpun Allah itu hidup itu akan samar buat kita. Biar itu sudah terlepas, ikuti ajaran Rasulullah tadi di jalur hakikat. Di situ diajarkan bagaimana caranya Anda untuk merontokkan sebulani nafsu, yaitu kesenangan dunia yang sudah jatuh hati terhadap kita, dengan cara yakfuru bitauhid. Sampean akan bisa merontokkan hal seperti itu, masuk di la ilaha illa anta. Anta itu kamu, berarti ide wis. Zikire yaitu sirul asrar, di mana zikir yang sudah tidak lagi mengucap, memanggil, tidak, nama, sifat juga tidak. Apa? Ruh itu diem, merasakan bahwasanya hidup itu segala-galanya. Artinya segala-galanya yang berperan di dalam segala jagat apapun itu adalah hidup. Hidup itulah yang sesungguhnya yang dimiliki nama Allah. Allah katakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Siapa sih Allah itu? Alladzi, hidup, zat, asra, yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke sini di malam hari ini. Tanpa hidup, baik di dalam maupun di luar dirimu, tidak akan pernah Anda itu sampai di sini. Camkanlah hal ini. Oleh sebab itu, dengan zikir sirul asrar, ajaran dinul haq Rasulullah inilah akan mengubah karakter kehidupan hatimu yang tadinya bergantung terus sampai kapanpun tidak akan pernah ada puasnya dengan kesenangan dunia. Betul Pak, sampai kapanpun tidak akan pernah puas.
sampai mau mati pun tidak akan pernah puas dengan kesenangan dunia. Ingat satu hal, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan atas pertemuannya terhadap Tuhannya, atas pertemuan terhadap Allah. Di mana? Di dunia. Akhirnya membatalkan hukum hakikat makrifat, membatalkan ajaran kaweruh, membatalkan ajaran tauhid, membatalkan ajaran-ajaran sesepuh dulu yang mengajarkan dan mendidik tentang budi luhur, tentang hati yang bersih, yang tidak ada ketergantungan terhadap siapapun. Mohon maaf, sungguh sekali mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan ureh-ureh hukum sing ana nisor yoga, tetapi saya hanya mengkritik supaya Anda sebelum datangnya satu kematian Anda sudah mencapai tingkatan makrifat Allah. Itulah yang disebut atiullah wa atiur Rasul, sebagai pengikut Rasul, bukan penggembira. Tahu penggembira? Penggemar, penggembira beda dengan pengikut. Kita sering tahu Pak, sering dengar makalah sing ngeten, muga-muga kita diakoni umat Rasulullah, ngoten nggih, kita tekuni syariat kita, ngoten nggih. Ya Allah, sebagai pengikut, diakoni pengikut Rasulullah itu bukan kok yo, mohon maaf, kita itu mujo-mujo utopi, enggak. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 bagaimana Allah tegur itu Muhammad, supaya Muhammad tidak gila dengan hormat, supaya Muhammad tidak minta dipuja, dipuji dan lain sebagainya. Lihat Al-Kahfi ayat 110, kul innama ana basarum mithlukum, katakan Muhammad, sesungguhnya kau ini juga manusia, katakan terhadap umatmu. Akhirnya dikatakan ana, innama ana, sesungguhnya saya iku bashar, manusia, mislukum, sama dengan kau. Jangan kau puja aku, jangan kau sembah aku, jangan kau minta tolong aku, tapi minta tolonglah, sembah pujilah apa yang ku sembah. Itu Muhammad. Wis, tak lurus no saiki, tak lurus no iman sampai tak lurus no dulur. Pernah terjadi ketika zamannya Nabi Isa sampai sekarang. Mengapa? Mohon maaf, muga-muga imani diterima Allah, ya toh. Mengapa banyak umat Nasrani mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa yang harus disembah, Isa yang harus dipuja, padahal kita tidak akan benar iman kita manakala belum mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam tidak akan pernah benar dan diterima Allah manakala belum mengatakan kalau Isa itu bukan utusan Allah. Isa harus jadi utusan Allah, tapi di dalam Nasrani Isa itu adalah Tuhan. Nah, banget nggih. Bedanya anak kuno. Cuman apakah betul seperti itu hati di lapangan? Wis. Jadi ayat 110 itu Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya aku aku cung, nek cara wong Madura ya, aku cung padha mbek awakmu padha menungsone. Lah apa kuwi muji aku? Lah apa kuwi muji aku? Mengapa kau harus puja-puji aku, minta tolong aku? Minta tolonglah, sembahlah apa yang ku sembah, itu Rasulullah Muhammad. Sekarang ada opini Pak yang menggiring untuk menyembah, minta tolong, muja-muji terhadap Muhammad. Tadi kan sudah sepakat. Tadi ayo awal kita umat iku manusia, apakah Muhammad Rasulullah itu ya manusia? Manusia. Dikatakan di dalam sifat wujud wajib, wujud iku wae sapa? Allah. Berarti lawannya wujud tidak wujud, Adam. Itu jadi sifat wajib kita sebagai makhluk, termasuk Kanjeng Nabi gak wujud. Apa mungkin sing gak wujud iku iso nulung sing gak wujud? Ayo ngenen-ngenen. Ini Pak, kalau kita tarik di hukum hakikat, bahasane ngene,
Senajana didelehna Nabi Muhammad syafaat itu tetep sampean kudu ndelok Gusti Allah. Bahasa syariat Rasulullah iku salah satu hamba yang diizini Allah nggawa syafaat. Paham ya? Sama dengan kula ngaji ngeten. Iman yang paling murni lho iki, gak kecampuran apapun. La syarikalah. Iman yang sampean manakala gak nontok makhluk ini. Di dalam diriku ada Allah, di luar diriku yo ada Allah. Iman yang murni manakala Anda melihat Allahnya, wis murni sudah, murni. Iman sing koyok ngene iki iman sing murni, gak kecampuran. Bahasa syariat maupun bahasa hakikat, mohon maaf, cara istilah jenengan iki maulid, zona masa suci. Masa di mana ruh sampean iki durung mengenal urusan dunya. Mula apa sih? Mengapa sih diperingati maulid? Bukan maksudnya maulid nang Kanjeng Nabi Muhammad secara hakikat. Maulidkanlah ruhmu terhadap Allah sebelum kau meninggal. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Bagaimana nasib ruh ketika saat menghadapi sakaratul maut? Dia itu mendustai pertemuan terhadap Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia untuk bertobat mengikuti perilaku Muhammad. Apa jawabannya Allah? Sorry ya, waktumu sudah habis, pintu tobat sudah tertutup. Ya Allah, hatta idza ja'athum as-sa'atu baghtatan. Orang itu akan sadar tentang pertemuan terhadap Allah itu wajib manakala sudah detik-detik kematian. Sudah nggak ada kesempatan, Pak. Udah, inilah butuhe Allah mengutus Muhammad untuk membebaskan jenengan kali kula roh ini dari belenggunya hawa nafsu iku ket biyen ya wis dikongkon Allah ngudha, dikongkon nyesatno, lu wis ngerti kaya ngene kok ya kita ikuti. Kita olehnya mengikuti, tidak merasa mengikuti. Itu dikarenakan kita menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju ma'rifat. Ketika di tauhid la ilaha illa anta, kamu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Itulah muncul zikir tanpa ucapan, yaitu zikir rasa, ya, zikir syu'arul basyirah, kemudian ainul basyirah, wahakul basyirah. Jadi di dalam zikir tanpa ucap disebut zikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Pertama iman. Iman adalah rasa, merasakan bahwasannya apa yang terjadi semuanya ini, hidup ini yang berperan. Atimu lebokno kunu, waktu sholat sampean ya ngunu, rasa ning atimu, rasakno nek Allah itu mang adalah ada di dalam dirimu, sing gerakno dirimu. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Wislah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Iku mang dengan rasa tadi. Waktu rukuk, sapa sing ngrukuk nih, Allah tadi ngomong, aku yono jerumu, yono jobomu. Dengan aku itu tadi darah iso mengalir, dengan aku itu tadi jantung bisa berdenyut, dengan aku itu tadi napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa mengucap, badan bisa bergerak, karena aku hidup berkata. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya tadi, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, di situ murni bukan yang tendiku, murni. Bapak Ibu, itulah yang dimaksud daripada pengikut Rasulullah. Wes, kalau seperti itu sudah kau amalkan, berarti malam hari ini syariate kita memperingati hari kelahiran Rasul Muhammad bin Abdillah, tetapi hakikatnya memperingati, menjadikan ruh ini maulid atau fitrah di mata Allah. Itu akan terjadi manakala jenengan tidak hanya memahami, belajar tentang tauhid di dalam la ilaha illa anta menuju ana, tetapi juga mengamalkannya.
Jikalau sudah kau amalkan dengan zikir yang kumaksud tadi Bapak Ibu, maka Anda akan dipindah Allah di zikir la ilaha illa ana. Artinya muncullah zikir lebih halus lagi. Apa fana'u dzikri. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan, tetapi hanya hidup itu yang berperan, sehingga di dalam hati jenengan muncul tajalli mutlak, keaguannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud Allah di dalam surat Toha ayat 14, Pak. Innani anallah, sesungguhnya aku dua kali loh, aku iku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tambahi lagi, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku, boten sembahlah Allah, nah sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat, lidzikri, supaya ingat aku. Gak ingat Allah, ingat aku. Wis. Ngibadah apa wae nek disertai makrifat nang Allah, aku maksudnya itulah yang dilihat Allah. Ringkes sing ngaji iki mang wis. Nek wis tutuk kunu, maka fitrahlah ruhmu di mata Allah. Kalau sudah begini, silahkan untuk meninggal. Anda kalau sudah di situ rindu hanya satu. Mohon maaf, tidak hanya ruh tapi jasad ingin bertemu Allah. Syaratnya harus Makanya mengapa beliau-beliau itu rindu, terus akhirnya itu matinya sedone mboten tuwek. Nom-nom mesti cukupi lang gitu. Nom-nom, karena rindunya luar biasa beliau-beliau itu. Kita akan selamanya akan takut mati manakala dalam hati kita itu masih menjadi belenggunya hawa nafsu. Masih takut, Pak. Tapi bagaimana kekasih Allah? Ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan berarti dia itu enggak takut mati terus golek-golek pati, yo enggak. Jadi yo gampang ae, nek gak wedi mati ono sepur liwat. Lah, bukan itu kekasih Allah itu. Beliau mengikuti alur takdiri Allah. Saya sendiri juga begitu. Sok aku bah mati ning dalan, bah mati ning pas ngaji, bah mesti mati deleh mbok ndiae. Siap kula. Tahun 2007 niku kula pun arepe dibunuh nika, pun arepe mboten dibunuh cuman diancam. Tahun 2007 saya pertama kali gelar secara umum. Tidak hanya dihujat, dibenci, tidak hanya dikatakan sesat, bahkan saya mau diusir, Pak, dari tanah kelahiran saya sendiri. Sungguh hak ini datang ke rumah ahli kitab, tokoh. Le kaenggerean pengikutnya luar biasa. Intinya saya harus sengkang keluar dari kampung saya. Saya ingat sejarah Nabi Yunus. Saya nggak mau seperti Nabi Yunus, nggak mau saya. Apapun yang terjadi ya terjadilah. Wis gitu aja. Akhirnya apa? Saya pernah ngomong, kalau saya mati memangnya Allah mentakdirkan di pedang kamu dan konco-koncomu, pengikutmu, nggak ada masalah. Saya nggak akan nuntut. Saya sudah pada waktu itu sudah punya anak 2, Pak. Kalau nggak salah sudah punya anak 2 pada saat tiga. Sekarang 7 sampun. Kulon tadi kapan selawe ya ini ya. Lihat kan nggak apa-apa toh, Pak ya. Kata Rasulullah, anakmu kehno sesuk iku akeh-akehan umat. Carane kabeh mboten ikut kabeh gampang, Pak. Carane wong wedok gak meteng sik iku gampang, aja digembuli. Lah nggih to? Nggih, entenono sik cek 2 tahun, ibuke cek habis nyusui baru digenjot, ngoten lho. Niku nek cara sapi ngoten kuat-kuate lho nggih. Lah mari dinggurno 2 tahun lho, Pak ya. Gak dinggo blas lah, baru dinggo lho. Langsung akeh dadine enggak. Ya ngoten. Nggih, sik 7 iku kula. Sik 7. Pun tak simpulne isine ngaji mang, mana yang disebut sebagai bekal,
Apakah sholat, zakat, poso, hajimu dan perbuatan dohir yang masih ada di tingkatan atau golongan 1 dan 2? Bukan. Bukan. Semua amaliyah yang terjadi pada dirimu manakala hatimu itu makrifat nang Allah, itulah yang namanya bekal di akhirat. Nyun sewu. Estu nyun sewu. Jenengan dahar tempe apa di Pak? Sampai bareng ambek makrifat nang Allah hatimu, itu yang diterima. Ya. Bukan hanya sholat. Ya. Sholat sampai makrifat Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang dimaksud sholat yang khusyuk adalah sholat yang makrifat datang Allah. Bisanya ruh makrifat pada Allah waktu sholat, ruh itu harus membawa, mengerti, mengamalkan zikir sirul asrar di tingkatan yang kedua, yaitu ainul basirah. Orang ini jikalau mengamalkan ini, maka jagate ruh itu Allah akan menurunkan cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin, inilah Pak yang menjadikan Allah nyata dalam dirimu. Inilah makrifat. Tandanya wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Wong sing arif iku wis gak ngaku amaliyah yang muncul pada dirinya itu dirinya, tetapi yang muncul pada dirinya itu hanya Allah sebagai perani. Sing berperan iku Allah. Arifnya kemana? Fana toh Pak? Arifnya sudah hilang. Berarti yang melihat yang wujud itulah yang wujud. Anda digiring nak nggone sing sak temene wujud. Akhirnya jenengan iki dinyatakan sing wujud. Yo aku iki kata Allah. Pun. Lah terus amaliyah apapun yang terjadi tanpa terkecuali. Sampai iling 21 bareng ngentir terus ngombeni asu lho. Iling ah. Asline dhek 21 kan ahli neraka apa Pak Bu nggih. Tapi mosok sih gara-gara karena ngombeni kirik guguk nih loh. Terus Allah sepuro semua dosanya, dia terus diangkat ke syurga. Mosok hanya gara-gara itu? Mboten Pak. Nek gara-gara itu lokalisasi kabeh mari ngunu langsung ngombeni kirik. Ternyata maksudnya adalah apapun yang kau lakukan manakala dibarengi makrifat Allah, itulah amaliyah yang dilihat oleh Allah. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah tetapi hanya melihat bagaimana ruhmu, lakuniku bagaimana, apakah makrifat nang aku atau tidak. Sebab yang namanya wa ma umiru illa liya'budullaha, nyembah iku sing nyembah kudu nyawang sopo ngerti sing disem. Lah enggak sampean kali kula Allah sing tak sembah, Allah sing di yembo pokoke Allah. Kula ngeten iki eling tahun 90 Pak. Kula niki mara nang Kanjeng Syekh nang ngene Kediri, Pondok Ringin Agung, mungkin sing kenal Mbah Khozin. Ringin Agung Kediri Pare. Beliaunya itu adalah termasuk guru hakikat. Diajarkanlah tentang hakikat makrifat lewat kitab Hikam. Saya tanya, Mbah, kula pingin ngerti wujude Allah, Mbah. Kula niku langsung dipisui COK niku lho, Pak. Adik ditambahi DAN. DANCOK. Lah. Ngene nger. Bukaan surat Al-A'raf. Tak buka, Pak. Ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143.
43. Kaya apa zamane Nabi Musa pengin roh wujude Gusti Allah. Nabi Musa disuruh untuk melihat gunung. Disuruh melihat gunung. Kalau gunung itu masih tampil gunung, maka mohon maaf sekali lagi, itu bertanda berarti Musa tidak tahu. Lihatan boso didelok ancur Pak, ancur. Musa saknalika seketika yo pingsan. Iku maksud mengandung pengertian. Sing disebut wong makrifat itu duduk wong roh iku iso nyawang Allah, bukan. Rohe kan wis gak ono to Pak, wis lebur to. Rohe wis cara aku ngomong rohe dadi urip ngono lho. Arane ngono lho, paham nggih? Jelas nggih? Wis, ya gak titik lah sembarang iku, ya gak dilos ngono. Ya sok ya disingitno, ya. Ya sok ya disingitno, ya sok kan sing ana njaba kan akeh sing ana nisor sih an. Akeh sik umum. Ya gak nemen bingungi ngoten lho. Jadi aran ruh kata Syekh Ibnu Athaillah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, sing nyawang dan sing den sawang, mata kanggo nyawang, mata hati iku fana kabeh. Terus aran terus dadi aran apa? Gak ono aran. Akhirnya Quran mengatakan laisa kamislihi sayun, ya itu. Akhirnya umumnya ya iki kosong iki. Aran apa iki? Ya wis kuwi. Lah, inilah sejatinya yang wujud itu. Lah, Bapak Ibu, Rasulullah giring koyok ngene iki penuh resiko. Kula nggih ngoten. Tahun 2007 saya sempat diusir oleh kaum kula. Tapi saya tidak mau, tetap akan kusampaikan dan kuserukan. Akhirnya tambah suwe tambah dadi Pak. Sampai sekarang alhamdulillah tokoh-tokoh itu malah jadi pengikutku. Loh, berarti artinya apa? Ketika saat orang dekatmu, istri, anak menolak dan mengatakan itu sesat, kau jangan lari, jangan putus asa lah kau, jangan. Sebab pada saat itu dia masih dipenuhi oleh jeratan hawa. Maklum mono, jangan langsung kau tinggalkan. Ada yang spekulasi ini Pak, tak ijol nih bojo nih. Ijol sing wis padha beriman lho. Aja ngono dulur. Selamatkanlah domba-domba yang terses. Gak gitu ta? Mohon maaf. Bagaimana pendidikan Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif, mohon maaf, tidak hanya dicaci, dikatakan sesat ajaran Muhammad, beliau sampai diantem kotorani unta, tidak hanya itu, dengan batu sampai beliau berdarah pelipisnya. Malaikat Jibril rawuh, Muhammad, seluruh kaum Taif saya belani gunung Uhud, bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril, memang dia seperti itu karena belum mengerti, belum dapat hidayah dari siapa, nanti tahu anak turunnya tadi pengikutku. Jangan seperti itu Rasulullah. Estu. Makanya saya sebelum dicaci, sebelum diusir, saya ya harus difisik dulu biar gak amarah. Jadi ajarin wong gendeng. Terus aneh, menginjak tahun 2010 saya masuk penjara, 2013 malah masyarakat menjadi pengikut Kimang. Kalau dijemput ning penjara didadekno lurah nganti saiki. Gak aneh ta iki? Dijadikan kepala desa, bahkan sampai sekarang 2 brode. Ngene iki atiku yang gerutu, jare aku biyen gendeng. Berarti aku gendeng pengikutnya luwe. Gak apa-apa Pak, gendeng-gendengi Allah itu gak apa-apa. Justru tatkala kau gila dengan Allah, hatimu justru mohon maaf Ar-Rahman, Ar-Rahim itu akan tercurahkan terhadap orang-orang dekat kita. Apa? Anak, istri, suami, saudara. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah.
Apa yang harus kita kenalkan orang dekat kita? Pertama, kita sebagai suami mengenalkan istri, anak terhadap siapa? Billah, terhadap Allah. Makanya sing wis wani rabi wajib tanggung jawab ngenalno anak bojonya terhadap Gusti Allah. Bukan saya. Wajiban sampean. Bukan saya. Asli ini ngoten wis. Sebab ingat, pertama yang ditanya Allah, pertama mohon maaf, yang kita kenalkan sholat ya, manakala sholatnya nilainya bagus, lainnya pasti bagus. Manakala yang nilainya sholat itu jelek, maka jeleklah lainnya. Pertama yang ditanya adalah marabbuka, sopo pangeran. Yang syariat kan ngoten. Artinya Allah itu siapa? Makanya Mbah Kozin saya langsung dipisui seperti itu. Pangeranmu iki son gak padha mek pangeranmu, pangeranku. Allahmu ambek Allahku gak padha. Saya dilokkan seperti itu. Apa dilokkan iki? Apa dilokkan itu ya Pak? Diomelin seperti itu. Kulo ya bingung toh Pak. Allah iku lak setunggal toh. Kok Allahmu ambek Allahku gak padha. Lho berarti Allah loro lho. Terus tambahin maneh, Allahmu iku son akeh. Nek Allahku iku ahad. Bingung maneh. Ternyata Bapak Ibu, inilah yang dimaksud. Pada saat jenengan kali kula, hati ini terbelenggu dengan hawa nafsu. Itu disebut ruhku itu nyembah kesenangan dunia. Kesenangan dunia dikelompokkan menjadi 3. Bojo, anak, dunya bro. Berarti bojoku iku Allahku iku bojo, Allahku ya anak, Allahku dunya bro. Bener iki. Lah beliaunya Allahku ahad hidup ternyata. Masya Allah. Akhirnya muncullah satu hadits qudsi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, tahu dirinya, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Inilah Pak yang dimaksud hidup. Kita sudah tidak memakai kaidah aku hidup sebab dihidupi Allah. Sudah tidak. Sebab itu kaidah ketika saat di syariat dan di tori ada 2 hidup bulian. Nah gitu dah. Sekarang adalah hidup yang ada pada diri ini hakikatnya adalah Allah. Manusia makhluk punya sifat wajib hidup. Lihat sifat wajib 20 Allah termasuk hayat, ya. Hayat itu hidup, itu sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah, hayat. Bukan sifat kita makhluk. Bukan. Kita mau ngaku-ngaku teh, mau ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku aja. Hilangkan pengakuan itu. Egoisme hilangkan. Hilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Berzikirlah terus Anda hatimu sirul asrar ini. Bagaimana caranya? Ya wis, apapun sing sampean depi, rasakno atimu, imano atimu, sing berperan semua adalah hidup baik di dalam maupun di luar dirimu. Udah itu aja. Anda nanti akan dibimbing Allah sendiri, dibimbing Allah diri. Estu dibimbing Allah diri. Sehingga dimasukkanlah Anda dalam keiksanan iman yang di tahapan pertama apa? Muraqabah. Anda merasa selalu dipantau Allah, tapi belum bertemu. Nanti suatu saat akan dimasukkan musyahadah. Itulah alam keahatan. Anda sudah disebut sebagai orang gila pada Allah. Gila pada Allah tuh, gila pada Allah itu ada macam loro. Ada gila saakali gak ono, ada gila hatinya pada Allah akali masih ada. Khos dan khawasul khawas. Lah saya membimbing jenengan umat sedoyo, umat manusia ini di jalur khawasul khawas. Itulah jalur wasilun, jalurnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana akal masih berfungsi, hati sudah tidak berfungsi terhadap urusan dunia, hati hanya fungsi urusan datang Allah, akal urusan terhadap duniawi ya.
Sehingga wong wayahe nglakoni dohir kewajiban ning omah ya gunu kewajibanmu nyambut gawe lakonono dohir, tapi hatimu tidak bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf dan terima kasih waktunya yang telah diberikan pada saya.